baik dan buruknya istri tidak tergantung kepada sang suami. Al-Quranul Karim langsung sebagai dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab sekaligus menanggapi pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang bertanya tentang akhlak seorang istri, baik dan buruknya itu apakah memang tergantung kepada sang suami atau tidak. Jawabannya langsung tidak tergantung kepada sang suami. Suami itu hanya diwajibkan oleh Allah untuk mendidik sang istri. Ingat nih, jadi suami itu wajib mendidik sang istri, mendidik ilmu agama, mendidik tentang hukum halal haram, mendidik tentang akhlak yang baik, dan juga menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Adapun berhasil atau tidak itu tergantung kepada istri itu sendiri, tidak tergantung kepada sang suami. Ingat nih, ini ada dua hal yang berbeda. Jadi kewajiban sang suami itu mendidik dengan sebaik-baiknya, mendidik dengan penuh kesabaran, menuntun istri untuk mengenal hukum-hukum Allah, mengenal hukum-hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi istri yang solihah, yang luhur budi pekertinya lahir maupun batin. Tetapi kalau seandainya sang suami sudah mendidik, istrinya masih begitu aja, kan ini tergantung pada istri itu sendiri, tidak kepada sang suami. Ada juga banyak suami-suami yang mohon maaf, suaminya brengsek, tidak taat, suka mabuk, suka judi, suka zina, tetapi istrinya menjadi wanita yang taat luar biasa. Sebagaimana Fir'aun itu kan orang yang paling jahat, orang yang paling bejat, tetapi ternyata Asiyah menjadi wanita yang paling mulia, luar biasa. Asiyah menjadi wali-wali Allah, kekasih Allah yang benar-benar dicintai oleh Allah. Sebaliknya nih, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya ini Nabi Nuh dan Nabi Lut, ini Nabi dua-duanya, tapi kedua istrinya itu dimasukkan penjara oleh Allah, dimasukkan neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini istrinya seorang nabi. Istrinya seorang nabi, apakah istrinya nabi itu tergantung kepada nabi? Tidak. Apakah nabi itu salah kok sampai istrinya masuk ke dalam neraka? Tidak. Jadi sekali lagi nih, baik dan buruknya seorang istri tidak tergantung kepada sang suami. Suami hanya diwajibkan oleh Allah untuk mendidik. Apabila sang suami sudah menjalankan kewajibannya tetapi istrinya masih tidak taat, masih menjadi pelaku maksiat, masih suka membangkang, membantah, itu tergantung dia kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10, qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Daraba telah menjadikan contoh, menjadikan Allah oleh Allah matalan pada contoh. Allah telah menjadikan contoh lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Ini contoh untuk orang-orang yang kafir yang ingkar. Imra'atan Nuhin, pada istrinya Nabi Nuh, wa imra'atan Lutin, dan juga istrinya Nabi Lut. Ini nabi loh ya, dua-duanya, apalagi kita manusia biasa. Ini nabi dan rasul, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain.
karena tak ada oleh keduanya, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, tahta abdaini, di bawah kendali, di bawah kekuasaan dua hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami, solihaini, yang soleh keduanya, yang namanya Nabi dan Rasul, ya tentu soleh, dijamin soleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhonatahuma, lalu berkhianat oleh keduanya, yaitu oleh istrinya Nabi Nuh dan juga oleh istrinya Nabi Lut. Falam yugniya anhuma, maka tidak berguna keduanya, tidak berguna kepada keduanya, yaitu kepada istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, minallahi, dari Allah, syai'an, pada sesuatu pun. Waqilah, dan dikatakan, udkhulah, masuklah kalian berdua. Kalian berdua ini adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, an-nara, ke dalam neraka, ma'adakhilina, beserta orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jadi jelaskan ini, lihat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Jadi jelas sekali, seorang suami hanya diwajibkan mendidik dengan penuh kesabaran, mendidik dengan istiqomah setiap saat. Kalau istrinya menjadi orang yang taat, orang yang solihah, alhamdulillah, berarti usaha dia sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang solihah. Tetapi kalau ternyata istrinya tetap begitu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya begitu memang. Jadi ini kan jelasnya kan. Jadi kalau misalnya ada profesor doktor, ada ustadz, ada siapapun yang mengatakan bahwa baik dan buruknya seorang istri tergantung pada suami, salah total, salah dul, salah. Jangan berpendapat, jangan berasumsi yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi baik dan buruknya seorang istri itu tergantung pada dirinya sendiri, tidak tergantung kepada sang suami. Ya, sekali lagi, tidak tergantung kepada sang suami. Kemudian nih ada istilah dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa nih, wanita swarga nunut neraka katut. Kan ada nih, wanita swarga nunut neraka katut. Itu bagaimana maksudnya? Maksudnya itu adalah untuk urusan duniawi. Urusan duniawi, bukan urusan ukhrawi, bukan urusan akhirat. Wanita swarga nunut, wanita itu wanita. Swarga nunut, kalau seandainya surga dia ikut nunut, ya, nunut dompleng. Dan neraka katut, kalau seandainya sang suami ikut di neraka, maka wanita ikut. Ini maksudnya adalah kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kalau ada seorang wanita yang nggak pernah lulus SD, tapi suaminya seorang camat, maka wanita itu langsung mulia. Mengapa? Karena dipanggil sebagai Bu Camat. Seandainya misalnya suaminya itu presiden, dia akan menjadi mulia, dipanggil sebagai Bu Presiden begitu. Tetapi sebaliknya, ada seorang wanita yang profesor doktor, yang pinter, tetapi mohon maaf nih, suaminya tukang becak misalnya, tukang cangkul, suka macam-macam, ya tergantung suaminya. Ini kalau urusan duniawi, tetapi kalau urusan akhirat tidak sama sekali. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.